Halo semuanya, rekan-rekan pendidik, instruktur, dan mungkin teman-teman siswa Tata Boga yang ikut menyimak, selamat datang di paparan kita kali ini. Nah, kita nggak usah lama-lama ya, mari langsung terjun aja ke topik yang super menarik ini. Hari ini kita bakal fokus ngebahas gimana sih caranya mengubah kelas memasak konvensional yang jujur aja kadang kerasa kaku, menjadi lingkungan yang dinamis, penuh interaksi, dan pastinya banjir inovasi. Dunia kuliner itu kan pergerakannya cepat banget ya, jadi cara kita mengajarkannya juga harus ikutan lari. Sekarang, coba deh kita renungkan pertanyaan krusial ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau pembelajaran tata boga konvensional itu emang penting buat dasar, tapi kadang kurang ngasih tantangan kreatif buat siswa? Terlalu banyak rutinitas atau sekedar ngapalin resep itu bisa bikin proses belajar jadi stuck alias stagnan. Jadi, gimana caranya kita ngerombak metode lama ini jadi sesuatu yang benar-benar bisa memicu percikan inovasi di dapur? Nah, untuk ngejawab itu, ini dia resep rahasia agenda kita hari ini. Pertama, evolusi pendidikan kuliner. Kedua, fondasi metode pengajaran. Ketiga, mengintegrasikan kreativitas kuliner. Keempat, kriteria pemilihan metode. Kelima, implementasi praktis. Dan yang keenam, dampak pada siswa. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, evolusi pendidikan kuliner. Kalau kita merujuk pada catatan dari SMK Swasta Karisma Mengui, kontrasnya tuh kelihatan jelas banget. Pendidikan tradisional itu seringnya terpaku sama rutinitas yang kaku, jadi sisi kreatif siswa kurang tertantang. Di sisi lain, pembelajaran inovatif itu sifatnya dinamis banget. Pendekatan ini benar-benar dorong siswa buat berani eksperimen, ngulik bahan-bahan baru, dan yang paling penting nih, ngebangun skill memecahkan masalah atau problem solving. Di industri yang menuntut kita adaptasi sama tren dengan cepat, kemampuan kayak gini tuh jauh lebih mahal harganya ketimbang cuma hafal langkah-langkah di resep buku, ya kan? Lanjut ke bagian kedua, fondasi metode pengajaran. Kita udah tahu masalahnya, sekarang kita harus definisiin dulu, apa sih sebenarnya metode pengajaran itu? Poin kuncinya ada di sini. Seperti kata pakar pendidikan, Biggs, sebuah metode itu bukan cuma soal apa yang Anda ajarkan, tapi gimana cara Anda menyajikannya. Ini soal prosedur yang terstruktur. Metode yang oke itu adalah cara sistematis buat mastiin materi masakan yang rumit sekalipun bisa dicerna dan dipahami sama siswa, sampai akhirnya tujuan akhir di sesi itu benar-benar tercapai dengan efektif. Terus, buat bisa seefektif itu, metode pengajaran harus punya karakteristik ini. Pastinya harus sistematis dan terorganisir. Harus fokus ke goals atau kompetensi spesifik yang mau diraih. Harus bisa memfasilitasi pemahaman, bikin yang ribet jadi gampang dimengerti. Dan ini yang kadang suka kelupaan. Metode itu wajib fleksibel. Fleksibel buat nyesuaiin berbagai macam gaya belajar siswa dan kondisi dapur yang kadang suka penuh kejutan. Nah, pendekatan terstruktur tadi bisa kita pecah jadi 4 langkah kritis ini. Setiap guru tata boga pasti ngalamin fase ini. Perencanaan materi dan resep, instruksi pas lagi di kelas, penilaian hasil masakan siswa, dan yang terakhir, refleksi buat ngevaluasi apa yang udah jalan dan apa yang masih kurang. Tapi kalau dipikir-pikir, 4 langkah tadi itu bukan cuma garis lurus yang selesai pas penilaian aja. Ini tuh sebuah siklus yang terus berputar. Habis refleksi, pendidik bakal balik lagi ke meja perencanaan. Jadi ini adalah proses upgrade yang nggak ada putusnya. Siklus pengajaran ini mastiin sesi masak di hari esok bakal selalu lebih tajam dan efektif dari hari ini. Masuk ke bagian ketiga, mengintegrasikan kreativitas kuliner. Gimana caranya struktur yang rapi tadi bisa kawin sama kebebasan berekspresi? Banyak yang kira kalau udah terstruktur, kreativitas bakal mati. Padahal justru sebaliknya. Metode yang terstruktur ngasih zona nyaman buat siswa untuk mulai bereksperimen. Dan ingat, kreativitas di sini bukan cuma soal nyiptain menu baru, tapi cara mereka mikir. Di era digital yang tren makanannya bisa ganti dalam hitungan hari, siswa diajak melihat bahan makanan lebih dari sekedar fungsinya. Misalnya, tepung gak cuma buat roti, tapi dilihat dari potensi uniknya buat diolah jadi sesuatu yang revolusioner. Ini loh jembatan utama mereka menuju pemecahan masalah. Sekarang kita beralih ke bagian keempat, kriteria pemilihan metode. Harus kita sadari, nggak semua metode itu cocok buat semua resep atau semua kelompok kelas. Kita butuh semacam checklist. Pertama, metodenya relevan nggak sama tujuannya. Kedua, sesuai nggak sama tingkat kesulitan materi. Ngajarin chopping bawang, jelas beda pendekatannya sama ngajarin teknik fermentasi tingkat tinggi kan. Ketiga, cek juga latar belakang dan kebutuhan siswa. Dan keempat yang nggak kalah penting, pastiin fasilitas dapurnya emang mendukung. Intinya sih, pendidikan itu harus selalu berpusat ke siswa. Kita harus pinter-pinter ngeblend atau menyelaraskan kebutuhan unik setiap individu dengan gaya komunikasi kita. Pendekatan kita harus benar-benar di-custom, biar siswa mau ikutan aktif dan ngerasa didukung penuh sesuai kemampuan mereka masing-masing. Nah, ini dia yang paling ditunggu. Bagian 5, implementasi praktis.
kita udah banyak ngomongin teori, sekarang saatnya pasang celemek dan bawa ini langsung ke dapur. Jangan salah sangka dulu, metode ceramah yang tradisional itu masih kepake banget loh. Sebelum kompor dinyalain atau pisau dipegang, siswa wajib punya fondasi yang solid. Ceramah itu efisien banget buat ngejelasin prinsip dasar, filosofi, sejarah masakan, sampai hal-hal krusial kayak keamanan pangan dan nutrisi. Anggap aja teori ini sebagai tameng pelindung mereka sebelum masuk ke medan pertempuran di dapur. Habis tamengnya kuat, baru deh kita gas ke demonstrasi dan eksperimen. Di tahap ini, chef nunjukin langsung teknik yang efisien, mulai dari cara motong yang safety, bikin adonan kalis, sampai plating yang estetik. Habis nonton, siswa nggak cuma copy-paste, tapi mereka mulai ngulik. Mereka ngemodifikasi resep lama, ngetes teknik masak baru, atau merhatiin gimana suhu ngaruh ke proses fermentasi. Di detik inilah, teori berubah jadi pengalaman nyata yang nggak akan mereka lupakan. Lebih seru lagi kalau kita naik level pakai pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Di banyak sekolah kuliner, ini tuh jadi senjata pamungkas. Siswa nggak cuma disuruh masak satu lauk, tapi ditantang rancang satu set menu untuk restoran tematik. Atau bikin kompilasi e-book resep, bahkan ngadain mini festival makanan. Coba bayangin euforia di dapur pas itu terjadi. Proyek kayak gini maksa mereka buat kerjasama, debat ide, dan ngasah skill komunikasi yang bakal kepake banget nanti di industri profesional. Akhirnya kita sampai di bagian 6, dampak pada siswa. Setelah capek-capek implementasi, apa sih hasil nyata dari metode ini buat anak-anak? Siap-siap kaget dengar angka ini. Cuma dengan nerapin metode diskusi yang pas aja, pemahaman konsep siswa itu naik 45%. Keterlibatan aktif di dapur tembus 67%. Dan yang paling gokil, pengembangan ide inovatif mereka itu meroket sampai 78%. Angka ini ngebuktiin secara gamblang kalau metode ngajar yang benar itu bukan cuma sekedar alat bantu, tapi katalis utama buat melahirkan inovasi. Pemilihan metode yang tepat itu ibarat pemantik api. Begitu dapat percikannya, motivasi dan rasa penasaran siswa buat ngulik seni kuliner bakal meledak. Belajar nggak lagi kerasa kayak beban tugas dari sekolah, tapi berubah jadi petualangan seru yang bermakna. Ujung-ujungnya, tujuan akhir kita adalah dapat sweet spot atau keseimbangan yang pas banget. Kita pengen siswa kita punya otak yang isinya teori-teori matang, tapi tangannya juga lincah ngerjain praktek dengan adaptif dan inovatif. Keseimbangan inilah yang bakal nyetak calon-calon chef dan profesional kuliner masa depan yang tahan banking. Nah, ini membawa kita ke penutup paparan kali ini, tapi saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda semua. Setelah ngelihat sendiri perubahannya, metodenya, sampai dampaknya yang luar biasa tadi, bahan pedagogis inovatif apa nih yang bakal Anda masukin ke resep mengajar Anda besok? Jangan sampai inspirasi hari ini cuma numpang lewat di kepala. Bawa ilmu ini ke dapur kelas Anda, cobain eksperimen metode baru, dan lihat sendiri gimana kreativitas siswa Anda pelan-pelan mekar. Terima kasih banyak udah stay tune di paparan kita kali ini, dan selamat mengajar!